Daejeon Red Sparks kembali meraih kemenangan penting dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Bertanding melawan Expressway Corporation Hi-Pass, Red Sparks menang tipis dengan skor 3-2 dalam laga 5 set yang berlangsung ketat. Meski berhasil membawa pulang kemenangan, dua bintang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic, masih mencatat banyak kesalahan. Megawati menyumbang 22 poin, sementara Bukilic mencetak 23 poin. Namun, mereka juga melakukan kesalahan cukup banyak, dengan Megawati mencatat 13 error dan Bukilic 11 error. Dengan hasil ini, Red Sparks kini menjadi tim kedua yang mencapai 20 kemenangan musim ini. Mereka mencatatkan rekor 20 kemenangan dan 8 kekalahan, serta mengoleksi 55 poin. Tim asuhan Ko Hye-jin pun semakin mendekati Hyundai Engineering Construction Hillstate yang berada di posisi kedua dengan 56 poin. Pertandingan ini berlangsung dalam tensi tinggi dan diwarnai banyak kesalahan dari kedua tim. Secara keseluruhan, terdapat 60 error gabungan dalam laga ini, dengan Red Sparks melakukan 31 kesalahan, sementara Hi-Pass mencatatkan 29 error. Meski demikian, Red Sparks tetap menunjukkan mental juara dengan berhasil bertahan di situasi sulit dan akhirnya mengamankan kemenangan di set penentuan. Usai pertandingan, Megawati Hangestri mengakui bahwa pertandingan ini menjadi pelajaran berharga baginya. Ketika bermain, kesalahan seperti ini bisa saja terjadi. Saya banyak belajar dari pertandingan ini dan akan berusaha memperbaiki permainan di laga berikutnya, ujar Megawati. Sementara itu, Vanja Bukilic juga mengungkapkan kepuasannya meski masih banyak melakukan kesalahan. Saya tetap senang karena tim menang, tapi ini jadi pelajaran bagi saya untuk mengurangi kesalahan agar pertandingan berikutnya bisa berjalan lebih baik, ungkap Bukilic. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, menilai bahwa timnya mengalami kelelahan setelah hanya memiliki waktu istirahat 2 hari sebelum pertandingan ini. Hal itu, menurutnya, menjadi faktor meningkatnya jumlah kesalahan individu di lapangan. Namun, ia tetap memilih fokus pada kemenangan timnya. Terlepas dari banyaknya kesalahan, yang terpenting adalah kami bisa memenangkan pertandingan ini. Kami akan melakukan evaluasi agar tidak mengulang kesalahan yang sama di laga berikutnya, kata Ko Hye-jin. Di sisi lain, pelatih Expressway Hi-Pass, Kim Jong-min, menyoroti kurangnya tekad anak asuhnya dalam laga ini. Kami kurang memiliki determinasi, terutama di set kedua. Itu menjadi titik balik pertandingan dan membuat kami kehilangan momentum, ujarnya. Dengan hasil ini, Red Sparks kini mencatat 3 kemenangan beruntun. Mereka akan berusaha memperpanjang tren positif dengan menghadapi Pepper Savings Ban pada 19 Februari di Stadion Gwangju Pepper. Sementara itu, Expressway Corporation Hi-Pass akan berupaya bangkit saat berjumpa IBK Industrial Bank Korea di Hwaseong Gymnasium pada 20 Februari. Megawati Hangestri, bintang andalan Jungkwan Jang Red Sparks, kembali menunjukkan kelasnya di musim keduanya di Korean V-League 2024 hingga 2025. Pemain yang akrab disapa Megatron ini terus menjadi motor serangan utama tim asal Daejeon, membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain asing paling berpengaruh di liga. Musim lalu, Megawati mencetak sejarah sebagai pencetak poin terbanyak untuk Red Sparks dengan total 736 poin, termasuk di babak playoff. Bersama Giovanna Milana, duet maut ini berhasil membawa Red Sparks lolos ke playoff untuk pertama kalinya dalam 7 musim terakhir. Sebagai penghargaan atas performa impresifnya, Red Sparks memperpanjang kontrak Megawati untuk musim ini dengan kenaikan gaji signifikan dari $100.000 AS menjadi $150.000 AS. Kenaikan ini semakin menegaskan status Megawati sebagai aset penting klub. Dalam wawancara di podcast of the TV, Megawati mengungkapkan ambisinya untuk membawa Red Sparks meraih gelar juara musim ini. Namun, ia juga mengisyaratkan bahwa musim ini bisa menjadi musim terakhirnya di Korea Selatan karena adanya regulasi baru dari KOFO terkait kontrak pemain kuota Asia. Regulasi baru yang diterapkan KOFO memperketat kontrak bagi pemain asing, termasuk dari kuota Asia. Aturan ini berpotensi memengaruhi fleksibilitas transfer dan perpanjangan kontrak pemain seperti Megawati. Agen Megawati di Korea menyebutkan bahwa regulasi ini lebih menguntungkan klub, sehingga masa depan Megawati di V-League musim depan masih belum jelas. Meski demikian, Megawati terus tampil gemilang di lapangan. Salah satu penampilan terbaiknya musim ini terjadi saat ia memimpin Red Sparks menghentikan dominasi Pink Speeders. Dalam laga tersebut, Megawati mencetak 28 poin,
termasuk spike tajam di momen-momen krusial, yang membawa timnya menang atas skuad yang diperkuat Kim Yeon-keung, Ratu Voli, Korea Selatan. Puncak performa Megawati musim ini adalah saat ia dinobatkan sebagai MVP Round 4 V-League 2024 hingga 2025. Penghargaan ini diberikan berkat kontribusinya yang luar biasa dalam sejumlah pertandingan penting. Gelar ini menegaskan status Megawati sebagai salah satu pemain terbaik di kompetisi Korea Selatan. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk tim ini sebelum kontrakku selesai. Semoga bisa juara musim ini, ujar Megawati penuh harap. Meskipun masa depannya di Korea Selatan masih tanda tanya, para penggemar voli di Indonesia terus mendukung Megawati untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Apapun yang terjadi dengan regulasi KOVO ke depan, prestasi yang ditorehkan Megawati di V-League akan selalu dikenang, baik di Korea maupun di Indonesia. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kini memiliki bintang muda berbakat yang mencuri perhatian di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Lee Dam, middle blocker kelahiran 20 Agustus 2003, telah memulai debutnya bersama Red Sparks musim ini. Sebelumnya, Lee Dam bermain untuk Expressway Haifa selama 3 musim, dari 2021-22 hingga 2023-24, sebelum memutuskan bergabung dengan Red Sparks. Pemain dengan tinggi 185 cm dan berat 75 kg ini pertama kali tampil untuk Red Sparks pada turnamen pramusim Taichung Cup 2024 di bulan September. Penampilannya yang konsisten sejak itu membawa harapan besar bagi pelatih Ko Hae-jin untuk memperkuat tim di tengah persaingan ketat V-League. Hingga putaran keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Lee Dam telah menunjukkan potensi yang menjanjikan meski timnya harus menghadapi hasil kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Pada laga melawan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders di Chungmu Gymnasium, Selasa, 30 Januari 2025, Red Sparks kalah tipis dengan skor 2-3, 21-25, 28-26, 25-15, 15-25, September 15. Hasil serupa terjadi pada Minggu, 2 Februari 2025, di Samsan World Gymnasium, saat Red Sparks kembali kalah dari Pink Speeders dengan skor 1-3, 21-25, 25-22, Oktober 25, 23-25. Meski demikian, pelatih Ko Hae-jin tetap optimistis. Ia memanfaatkan momen ini untuk memberi waktu bermain kepada para pemain muda, termasuk Lee Dam dan Jeon Dabin, guna meningkatkan pengalaman mereka di lapangan. Selain performa di lapangan, Lee Dam juga menjadi sorotan di media sosial berkat pesonanya yang menawan. Banyak penggemar memuji kecantikannya yang disebut bak bidadari. Namun, lebih dari itu, kontribusi Dam sebagai middle blocker diharapkan dapat memperkuat pertahanan dan serangan Red Sparks dalam laga-laga selanjutnya. Meski statistik lengkapnya belum dipublikasikan, Lee Dam terus menunjukkan perkembangan positif. Dengan pengalaman bertanding yang terus bertambah, ia diyakini dapat menjadi aset penting bagi Red Sparks di masa depan. Pelatih Ko Hae-jin berharap kehadiran Lee Dam dapat membantu meningkatkan performa Red Sparks yang sedang berjuang di papan tengah klasemen. Dengan potensi yang dimiliki, Lee Dam digadang-gadang mampu menjadi salah satu pilar utama tim dalam jangka panjang, bahkan berpotensi menjadi saingan Megawati Hangestri Pertiwi di lini depan. Bagi Lee Dam sendiri, setiap pertandingan yang dilaluinya menjadi modal penting untuk mengembangkan karir sebagai pevoli profesional. Sebagai pemain muda berbakat, ia diharapkan mampu mengukir prestasi gemilang bersama Red Sparks di sisa musim ini dan seterusnya. Megawati Hangestri mendapat kartu hijau dari wasit pada pertandingan Red Sparks melawan IBK Altos. Red Sparks menjamu IBK Altos di Chungmu Gymnasium, Rabu, 12 Februari 2025, dalam lanjutan kompetisi V-League 2024. Di set pertama, Red Sparks langsung memimpin dengan skor 2-0. Setelah itu, IBK Altos bisa memperkecil jarak menjerai 1 poin pada kedudukan 2-3. Red Sparks menjauh lagi setelah mencatatkan 5 poin beruntun dan memimpin 7-2. IBK Altos berusaha mengejar lagi dan memperkecil jarak menjadi 2 poin, 5-7. Red Sparks terus tampil agresif dan melebarkan jarak dengan IBK Altos selisih 5 poin, 11-6. Jarak makin jauh pada kedudukan 13-7. IBK Altos mencoba bangkit.